Sebelum kita akan mulai, mari satukan hati kita sama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Diberkatilah ya Tuhan ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, dan mengundang Tuhan hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan ada Tuhan di gereja kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan buat hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau ya Tuhan, layaki kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami, sucikan kami hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa ibadah kami Tuhan Yesus pada waktu hari Sabat kepada Engkau ya Tuhan. Boleh kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menghasilkan suatu korban buka harum yang pada Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, kekudusan-Mu melingkupi setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Di mana kekudusan-Mu Tuhan turun Tuhan buat kami, sehingga hati kami sukacita-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari WL-Mu Tuhan Yesus, singer, imam musik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan turun dengan pengurapan-Mu Tuhan Yesus, anggur yang baru Tuhan tercurah buat setiap kami Tuhan Yesus. Di mana kami Tuhan membawa korban syukur, kami akan menyanyikan sorak-sorai pada Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan hadirat-Mu Tuhan melingkupi di ibadah kami ya Bapa. Urapi kami semua Tuhan, urapi juga Tuhan hamba-Mu Tuhan dan Pastor Handri Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau juga akan mengurapi Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus, pengenalan akan Engkau ya Tuhan Yesus, di mana Kau menaburkan firman-Mu Tuhan. Setiap apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan, setiap jemaat kami semua Tuhan merespon itu Tuhan Yesus, sehingga apa kami respon dengan firman-Mu, kami diberkati Tuhan. Kami pulang membawa sorak-sorai kepada Engkau Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau terus Tuhan melawat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami minta api Pentakos-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau lakukan Kau akan kerjakan buat bangsa kami Tuhan Yesus, dengan api kuasa-Mu Tuhan Yesus, sehingga lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami rebut dengan tuanya setiap jiwa-jiwa Tuhan, setiap bangsa-bangsa kami ya Bapa, bertobat mengenalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan Yesus. Kami minta kegerakan Allah Tuhan atas bangsa kami Tuhan, boleh melihat penuaian terjadi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan atas pemimpin kami Tuhan, dan presiden kami, wapres kami, menteri kami, dan gubernur kami Tuhan Yesus, wali kota, camat seluruh Tuhan Yesus, pejabat-pejabat yang ada yang percayakan di bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau melawat Tuhan, sehingga hatinya Tuhan sungguh-sungguh ingin memulihkan negeri kami cintai Tuhan Yesus, di mana bangsa kami pun memerlukan Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan mengerjakan sesuatu di bangsa kami ya Bapak. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan Kau tanamkan Tuhan suatu integritas-Mu Tuhan Yesus, yang adil, yang jujur atas bangsa kami Tuhan. Yang sudah percayakan pemimpin kami Tuhan Yesus, di mana akan perseruan pada Engkau dan di bangsa kami Tuhan ada integritas. Ampun, kami sangat percaya bangsa kami maju ke depan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Berkati Tuhan Yesus bangsa kami, pemimpin kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan kembali sidang kami yang kami kasih Tuhan Yesus. Buat Pastor Niko, wakil kami Tuhan, seluruh gembala-gembala Tuhan, kami percaya biarlah pengurapan-Mu Tuhan turun Tuhan atas kembali sidang kami. Kau berikan kepekaan, pertajam roh, hikmat, visi, misi, Kau bukakan lebih lagi Tuhan Yesus. Di mana Tuhan kembali sidang kami, Kau pakai Tuhan sebagai messenger Pentakos ya Bapak. Kami sangat percaya lawatan-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu memanifestasikan Tuhan Yesus di seluruh bangsa, seluruh negara-negara ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus Engkau memakai gembala sidang kami Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu akan terjadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan api Pentakos nih Bapak. Berkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, memampukan Tuhan atas gembala sidang kami, di mana ketiga wakil kami Tuhan selalu menopang atas gembala sidang kami. Boleh kami kuat, satu unity di dalam Engkau ya Bapak, untuk memajukan gereja kami Bapak di dalam penuaian yang terjadi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Gembala Cikampar, Bapak Serwelia beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan sudah Kau nyatakan Tuhan, di
mana Kau berikan Tuhan setiap cabang-cabang Tuhan, ada suatu penambahan lebih lagi Tuhan Yesus, membawa HC Kampate Bapak, sehingga sampai target 30 cabang Tuhan Yesus, di mana Kau sudah sediakan 17 cabang Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, setiap cabang-cabang akan masuk dalam lumbung penuaian jiwa-jiwa Tuhan Yesus di dalam Cikampate Bapak, sehingga 10.000 jiwa Tuhan tergenapi Tuhan, di mana untuk di Cikampate Bapak. Berkati ya Bapak buat Pastor Wheeler Tuhan, beserta Ibu Gembala, keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Juga Tuhan kami memberkati Gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Hengki beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kau pakai juga Tuhan Gembala kami Tuhan sebagai leadership kami Tuhan, yang memampukan ini memajukan Tuhan atas GBI Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya dengan visi kami Tuhan Yesus boleh tergenapi Tuhan dalam penuaian kami 5.000 jiwa ya Bapak. Kami sangat percaya dengan tetap iman kami semakin kuat Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa Tuhan akan hadir Tuhan. Kau akan kirimkan Tuhan di gereja kami Tuhan Yesus, di mana Tuhan berikan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan Yesus, Kau berikan setiap jiwa-jiwa ya Bapak. Mari pagi hari ini Tuhan Yesus, kami ketuk Tuhan setiap jemaat kami Tuhan Yesus, yang lama Tuhan Yesus maupun yang belum menang Kau Tuhan. Hari ini Tuhan, urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan Yesus, Kau menjamah Tuhan, tapi menjangkau seluruh yang ada Tuhan di Pademangan Raja Wali Sultan, seluruh yang ada di domisili di Pademangan Bapak kecamatan. Kau melawat Tuhan Yesus setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan buat di gereja kami Bapak. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, biarlah sukacitamu, kedamaian Tuhan melingkupi setiap kami ya Bapak. Berkati juga Tuhan Gembala kami serta anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau juga akan melindungi, memagari Tuhan setiap anak-anaknya Tuhan. Buat Pastor Hengki Tuhan yang di dalam studi Tuhan, di luar negeri Tuhan Yesus, maupun di dalam negeri Tuhan, kami sangat percaya Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau, hikmat kepintaran Tuhan Yesus Kau curahkan Tuhan Yesus. Kau yang melingkupi dengan perisai-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Bapak, sehingga apa yang berguna Tuhan Yesus untuk studinya Tuhan Yesus, di mana Engkau yang membekali semua kepintaran-kepintaran ini Bapak. Tuhan memberkati setiap anak-anak Bapak, segala pekerjaan, segala usahanya Tuhan. Tuhan menambahkan lebih lagi Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan Gembala kami yang kami kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami tertuju pada Kau Tuhan. Fokus kepada Kau Tuhan. Membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Memberikan yang terbaik buat kepada Kau ya Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan kepada Kau pada hari Tuhan Yesus, kami pulang membawa sorak-sorai yang dari Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pastikan kita menikmati saat-saat yang indah ketika kita menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Urang
kepujian, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Engkau yang layak, Engkau yang layak ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau selalu setia ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Nyanyikan pujian bersama-sama sekali lagi. Kita katakan, hanya Kau Tuhan menolongku, Kau yang selalu setia ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah,
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam. Lebih dalam. Kuasa-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Dahulu, kemarin dan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau tetap sama ya Tuhan. Engkau tak pernah berubah ya Tuhan. Sungguh kami bangga akan Engkau. Sungguh kami bangga memilikimu ya Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu, dan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama Bapak Yesus. Katakan ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Oh ku sembah Kau kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Bagimu pujian kami ya Tuhan, bagimu penyembahan kami. Kami mengucap syukur Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami, mengalir di tempat ini, bahkan memenuhi kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Pagi siang ini kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, sebab kami tahu bersama dengan Engkau kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu kekal selamanya, dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Katakan yes. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini GBI Pademangan akan menjadi jemaat yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Bukannya luar biasa seperti pada umumnya, tapi saya percaya kita semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Tempat ini kursi-kursi yang kosong pasti akan diisi oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan.
Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan. Sudah kekuasaan, kuasa-Mu Tuhan bagiku. Dengan Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kita berpegang bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanti segala perkara. Terima kasih Tuhan. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi Yesus kau raja. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan bagiku saja. Dengan-Mu bukan kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kelihatan wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, wajah-wajah pemenang. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang kamu lebih dari. Ada yang ngomong sih, ada yang jawab gini. Tapi saya percaya setiap kita pasti lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya katakan yes. Terus sekali lagi buat Tuhan. Sama-sama. Amin. Oleh kuasa darah,
dari pemenang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa kita lagi pemenang. Haleluya, Yesus Raja. Sudah lebih kelihatan bahwa memang lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya pasti lebih dari pemenang. Amin. Boleh katakan amin. Jadi pemenangnya bukan cuma di sini, tapi di kehidupan sehari-hari. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan naik di hadapan tahta-Mu, memberkati Engkau ya Tuhan, dan Engkau berkenan dengan pujian penyembahan kami. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengar Engkau bicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Seperti Maria yang duduk diam dan mendengar Engkau berbicara, demikianlah setiap kami ya Tuhan. Kami haus akan firman-Mu. Kami haus akan nasihat-nasihat firman-Mu ya Tuhan. Biar firman menuntun kami, memberkati kami ya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di hadapan-Nya ya Tuhan. Ku bawa hidup, ada anugerah-Nya Tuhan. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Percaya sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Bila hati terasa tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya
dalam hadirat Tuhan lebih lagi siang hari ini. Orang mereka berbahasa saudara. Syukur segala kebaikan Tuhan. Kami ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup kami untuk Tuhan.
segala yang kami miliki untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Biar pada saat kami datang ke altar Tuhan, ketika kami sujud di altar-Mu ya Tuhan, kami percaya setiap beban masalah kami, setiap pergumulan kami Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Ketika kami sujud di altar Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Jalan-jalan yang buntu Tuhan, pintu-pintu yang tertutup, ketika kami datang ke hadapan Tuhan pagi hari ini, kami percaya pintu-pintu dibukakan di dalam nama Yesus. Kami percaya jalan yang buntu itu Tuhan, kami tembus ya Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan. Ada mujizat, ada pemulihan terjadi bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati, telinga dan pikiran seorang murid Tuhan. Kami boleh mau diajar, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami keluar dari tempat ini tidak sama ketika kami datang Tuhan. Tapi kami percaya ada kekuatan yang baru melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Dan kekuatan itu memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Untuk kami boleh menghadapi setiap kehidupan kami di depan sana Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Jangan duduk Bapak Ibu. Bro Wogi di sini aja ya, bro. Temenin saya. Takut saya selalu. Haleluya. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, dengan mudahnya, dengan gampang kita mengucap syukur, benar nggak? Dengan gampangnya kita bersukacita, benar nggak Bapak Ibu? Berapa banyak kita di sini yang ketika mendapatkan berkat kita bersukacita bisa lambaikan tangan. Haleluya. Tetapi pertanyaan saya, kalau kita balik nih Bapak Ibu ya, ketika pergumulan datang, ketika ujian datang, ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika kita kena tipu sama orang gitu Bapak Ibu ya, yang jadi pertanyaan, mudah nggak kita untuk bersukacita? Mudah nggak? Mudah dong. Yang benar. Masa sih? Berapa banyak kita yang ketika dapat pergumulan, dapat ujian, kena tipu orang, ya kan? Kita tetap bersukacita bisa lambaikan tangan ya Bapak Ibu. Haleluya. Bang dulu. Tadi bersukacita ketika mendapatkan berkat banyak saudara. Tapi ketika saya balik dengan pertanyaan, ketika kita dapat pergumulan, masalah, yang bersukacita cuma sedikit saudara. Haleluya. Makanya saudara, kenapa banyak orang ketika dapat masalah, dapat pergumulan, dia nggak bisa bersukacita, dia nggak bisa bersyukur. Kenapa saudara? Mau tahu nggak kuncinya saudara? Mau tahu nggak? Mau tahu ya? Tapi jangan bilang-bilang ke yang lain ya. Cukup sini aja. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ke sini nih, Bapak Ibu jangan bertanya bahwa apa sih yang saya dapat dari Tuhan ketika saya ada di gereja. Nah, berapa banyak teks bertanya seperti itu, cara lambaikan tangannya Bapak Ibu? Saya nggak mau lambaikan tangan, saya kira. Ketika kita datang ke gereja, seringkali kita bertanya, apa sih yang Tuhan kasih buat saya kalau kita ada di gereja, gitu kan ya? Saya punya teman, dia tuh nggak disetujui, nggak direstui sama orang tuanya itu ke gereja. Seringkali di gereja, makanya sering tanya, lu dapat apa sih dari Tuhan kalau lu ke gereja? Nah itu banyak yang seperti itu. Mungkin termasuk kita lah, ya kan? Nggak ada yang aku aja gitu. Makanya ketika punya pergumulan kita nggak bisa bersukacita. Nah, harusnya pola pikir kita terus dirubah. Pertanyaannya kita balik, saudara. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke gereja, ke tempat ini, Bapak Ibu tuh tanya, apa yang saya bisa, apa yang Tuhan dapatkan dari saya ketika saya ada di gereja? Bukannya apa yang saya dapatkan dari Tuhan ketika saya ada di gereja. Jadi dibalik pertanyaannya, saudara. Ketika Bapak Ibu bertanya, apa sih yang Tuhan dapat dari saya ketika saya ada di gereja? Saya percaya Bapak Ibu termasuk orang-orang yang ketika ada pergumulan berat, ketika ada masalah, ketika ada orang yang ya nggak bikin Bapak Ibu senang, Bapak Ibu tetap bersukacita. Karena fokus kita sama Tuhan.
Ya, seringkali orang hanya dapat berkat saya yang bersuka cita. Kenapa? Karena dia fokus sama berkat Tuhan. Ketika ada di gereja, dia seringkali tanya, apa sih yang Tuhan kasih buat saya kalau saya ada di gereja? Berkat terus, fokusnya berkat terus. Makanya banyak orang yang kecewa Bapak Ibu ketika punya masalah, ketika punya pergumulan, fokusnya udah salah. Fokus datang ke tempat ini hanya berkat. Tetapi kita mau ketika kita ada di tempat ini, kita tuh mau menyenangkan hati Tuhan, benar nggak? Apa sih yang saya bisa berikan buat Tuhan gitu loh? Apa sih yang Tuhan dapatkan dari saya ketika saya ada di tempat ini? Ya kan? Apa sih yang Tuhan dapatkan dari penyembahan saya? Apa sih yang Tuhan dapatkan dari setiap pujian yang kita nyatakan buat Tuhan? Apa sih yang Tuhan dapatkan dari persembahan yang kita bawa? Kalau kita punya pola pikir seperti itu, hidup kita, kekristenan kita enak gak? Ya kan? Mau masalah kayak, mau enggak kayak, bodoh amat gitu kan? Kita fokusnya ke Tuhan, ya kan? Jadi kita harus menghormati Tuhan. Jadi kalau orang tua dulu nih, orang tua dulu tuh zaman dulu tuh sering ngajarin anaknya gini. Kalau kamu dipanggil sama papa kamu jawab gini. Misalkan contoh, Andri gitu kan, panggil. Kamu harus jawab gini, iya, ini Owe gitu. Ini orang-orang zaman dulu nih ya. Tahu kan ya Owe, iya ini Owe. Nah, arti kata Owe itu sebenarnya sebuah penghormatan, ya kan? Kalau ada yang panggil ya, panggil dah. Ya ini Owe, gitu kan? Itu penghormatan sama manggil. Nah, suatu hari ada seorang pemuda nih, Bapak Ibu ya, seorang pemuda, bro lu main apa kayak gitu biar kita enak gitu. Nah, jadi ketika ada seorang pemuda nih, ya kan? Setiap dia pergi bekerja nih, dia selalu melewati sebuah gereja. Nah, enak kan? Kok nggak pakai ini saya? Pakai ini. Nah, jadi ketika si pemuda ini setiap pagi berangkat bekerja, dia melewati sebuah gereja. Dan ketika dia melewati gereja, si pemuda ini berhenti sejenak. Dia menghadap gereja, lalu dia bilang gini, Tuhan, ini Owe, gitu. Jalan pergi kerja. Setiap hari dia lakukan itu, ya kan? Setiap pergi ke gereja, setiap pergi ke kantor, melewati sebuah gereja, dia selalu berhenti terus. Tuhan, ini Owe. Udah begitu aja simpel, ya kan? Karena kata orang zaman dulu kan, iya saya Owe itu kan menghormati Tuhan. Nah, suatu ketika si pemuda ini sakit, stroke saudara, nggak bisa berjalan, dia terbaring di rumah sakit, antara sadar dan nggak sadar, dia itu dihampiri oleh seorang laki-laki berjubah putih. Ya, ini tanpa sadar, antara sadar dan nggak sadar si pemuda itu. Lalu si laki-laki berjubah putih bilang gini, ini Owe, gitu. Langsung si pemuda itu sadar, membuka matanya, dia bangkit, dia lari, dia tanya suster, tadi ada yang masuk ke kamar saya. Suster bilang nggak ada pak, nggak ada yang masuk. Tanpa sadar, si pemuda ini yang tadinya stroke, yang nggak bisa jalan, dia membuka mata, dia kemudian bangkit dari tempat itu, dia berlari. Dan mujizat terjadi loh saudara. Ini kisah nyata, bukannya saya ngedongeng hari ini saudara. Nah, sebuah penghormatan sama Tuhan. Cuma bilang, Tuhan di depan gereja, Tuhan ini Owe. Ya kan, mujizat terjadi. Wah besok kayaknya di gereja kita rame nih. Ya kan. Albert pergi kerja bertidur, Tuhan ini Owe. Ya nggak apa-apa gitu. Siap-siap aja teramai gereja kita. Berbaris semua bilang ini Owe. Ya itu penghormatan. Simple kan, saudara ya. Tapi mujizat terjadi. Nah, maka dari itu, ketika kita ada di gereja, ya kan, kita selalu tanya nih, apa sih yang Tuhan dapat dari saya ketika saya ada di sini gitu. Apa? Sembah Tuhan, sembah yang terbaik buat Tuhan. Kalau di gereja aja kita nyembahnya asal-asalan, bagaimana kita di rumah? Yang kelihatan sama pagem aja salah-salah. Bagaimana kita di rumah? Gak mungkin kita nyembah baik. Jujur saya ngomong. Ketika di gereja datang sungguh-sungguh, penyembahan, beri yang terbaik buat Tuhan. Pujian, beri yang terbaik buat Tuhan. Nyanyi sorak-sorai. WL udah begini-begini gitu kan. Keringat menyucur gitu kan. Bapak Ibu guys loncat gitu. Ini kan terbaik kemana-mana. Saya percaya mujizat terjadi dalam hidup kita. Yang saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini saya mau khotbah. Saya mau menyinggung khotbah dari Pagem beberapa bulan yang lalu tentang yang namanya kesetiaan. Pagem ya, maaf ya.
saya mau menyambung itulah, ya kan? Tentang yang namanya kesetiaan. Beberapa bulan yang lalu ya, Pak Gun bilang tentang kesetiaan ya. Nah, kesetiaan kita nih, pelayan Tuhan, jemaat ini sedang diuji nih hari-hari ini. Apalagi kemarin di tengah-tengah pandemi, ya kan? Hidup susah, gitu kan? Yang kerja di PHK, pengurangan gaji, yang usaha sepi, gereja aja sepi, tutup saudara, ya kan? Kita mau minta bantuan kemana, gitu kan? Semua susah. Nah, makanya Tuhan uji kesetiaan. Dan ketika gereja kembali buka konsep kayak kita gini nih, banyak beberapa gereja. Saya juga kemarin diskusi sama teman saya waktu gembala di daerah Tengkareng, dia bilang begini, iya benar dia bilang, ini kita sedang masuk masa ujian kesetiaan, dia bilang. Gereja dia pun sama, ya kan? Hampir 50% jemaatnya hilang. Bahkan bukan hanya jemaat, pengerjanya juga hampir 50% hilang. Saya rasa hampir semua gereja, tak terkecuali GBI Pademana. Bapak Ibu bisa lihat pengerjaannya hilang 50%, ya hampir 50%. Jemaat Bapak Ibu boleh tengok kanan kiri depan belakang, ada nggak yang hilang jemaatnya? Ya. Kita kesetiaan nih. Terkadang orang kan sering bilang gini, gue pindah gereja misalkan jemaat nih. Kalau kita misalkan kita kan suka perhatian lah sama jemaat-jemaat yang nggak datang udah lama. Kita kan sudah paksa, ya kan? Oh udah gereja pindah. Ya kalau bagi mereka kan gue gak masalah dong, gue kan tidak gereja, gue tetap ikut Tuhan. Saya bilang kesetiaan itu dimulai dari yang terlihat, ya kan? Kalau sama yang terlihat saja, sama gereja ini kita setia, kita pindah gereja itu bukan sesuatu solusi. Oh gue lebih nyaman gereja situ, kenapa lu gak gereja sini aja gitu kan? Ya kan? Kalau kita bicara tentang kesetiaan, pertama-tama kita setia tuh sama yang terlihat lah di mata kita. Sama pagar, mungkin rohani, ya kan? Sama gereja yang terlihat. Setia dulu dong, ya kan? Gimana kita mau setia sama Tuhan yang nggak kelihatan? Tapi sama yang kelihatan aja kita nggak setia, ya kan? Dengan alasan gue pindah gereja. Saya percaya, bukan saya menghakimi Bapak Ibu ya. Kalau mereka bilang, saya kan cinta Tuhan, saya kan mengasihi Tuhan. Fair lah saya bilang, ya. Kalau lu mengasihi Tuhan, kalau lu setia sama Tuhan, kemana-mana dong, ya kan? Gak usah pindah-pindah gereja. Dari yang kelihatan aja lu gak setia gitu loh. Apalagi lu mengklaim buat mengasihi Tuhan, gue setia sama Tuhan. Gak ada, boleh saudara. Ya kan? Namanya kesetiaan itu dimulai dari hal-hal yang terlihat. Ini kita mau bicara tentang kesetiaan kita sama Tuhan loh. Ini dahsyat loh. Nih, saya kasih tahu arti kata kesetiaan, ya kan? Kata dasar setia dari kamus bahasa Indonesia, biar saya terlihat lebih pintar gitu. Padahal saya nyari di Google gitu kan. Nih, setia itu artinya gini, berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya, ia tetap memenuhi janjinya. Kalau kita bicara arti kata setia ini, nggak terlepas dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Itu contoh kesetiaan yang sungguh luar biasa. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan. Kita ingat Tuhan Yesus adalah 100% manusia, sama seperti kita, punya rasa takut, ya kan? Ketika Tuhan Yesus berdoa, mungkin gemetar Tuhan Yesus karena ketakutan, karena Tuhan tahu bahwa nanti besok dia akan disalibkan. Apa yang terjadi dia tahu, disiksa, digantung di atas kayu salib, penderitaan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Dia 100% manusia, ingat ya, Tuhan Yesus itu manusia 100%, tapi 100% juga Allah. Tapi ada rasa takut juga, ya kan? Dia merasa ditinggalkan Tuhan Yesus, bahkan sama murid-muridnya. Murid-muridnya suruh berdoa, lu doa dulu sebentar, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Muridnya tidur, kan? Dia merasa ditinggalkan, beban itu sendiri dia tanggung. Tuhan Yesus takut, gemetar, tapi Tuhan Yesus berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi kehendak Tuhan, Bapa yang terjadi, bukan kehendak aku. Tuhan Yesus berkata seperti itu, dan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya sampai akhir di atas kayu salib, Bapak Ibu. Kemudian contoh lagi, Paulus, ya kan? Di dalam pelayanannya, ya kan, Paulus
menderita. Penderitaan di dalam pelayanan Paulus itu sungguh luar biasa. Padahal ya kan, dia tuh menginjil, memberitakan firman Tuhan. Tetapi sepertinya penderitaan sama Paulus tuh sangat-sangat luar biasa lah ya kan. Makanya Bapak Ibu jangan selalu menghakimi. Kalau misalnya ada hamba Tuhan, ya kan, dapat masalah, ada pergumulan, ya kan, kena tipu segala macam, jangan selalu menghakimi gitu loh. Ya kan, kita lihat Paulus, perjalanan rohani Paulus aja menderita gitu loh ya. Ya kan, ketika dia memberitakan firman Tuhan, memberikan Injil Tuhan, dia sangat menderita. Bahkan Paulus ditangkap, diderak, ya kan, diikat, dipukulin, masuk penjara. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Dia tetap setia melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Paulus berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 7 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Ya kan? Paulus setia, ya kan? Walaupun penderitaan, walaupun ujian yang sangat berat dihadapi sama Paulus, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Nah, yang namanya tentang kesetiaan, saya ada kesaksian Bapak Ibu. Saya itu 20 tahun yang lalu mulai menginjakkan kaki ke gereja. Bro, stop aja. Ya, jadi nggak paten ya juga. Sorry ya bro ya. Jadi 20 tahun yang lalu saya tuh pertama kali menginjakkan kaki ke gereja loh Bapak Ibu, ya kan? Ketika saya menginjakkan kaki ke gereja, tujuan saya itu bukan karena saya tuh pengen ketemu Tuhan, ya kan? Bukan karena saya mau memberikan hidup saya buat Tuhan, enggak, Bapak Ibu. Jadi dulu waktu saya masih kecil, saya tuh kalau mama saya tuh saya tuh suruh sekolah minggu gitu. Saya tuh paling, nggak mau deh. Kenapa? Karena waktu zaman kecil tuh saya tuh sering nonton film kartun. Kalau hari Minggu kan suka ada film kartun tuh ya. Jadi saya udah duduk depan TV, udah nggak mau disiapa-apain. Andri ke gereja sekolah minggu, nggak mau mah, ya kan. Paling malas kalau disuruh ke gereja. Nah, sampai akhirnya saya beranjak remaja, Bapak Ibu ya. Saya punya pacar gitu kan. Nah, kebetulan pacar saya ini orang Kristen gitu kan, rajin ke gereja, ya kan. Terus saya diajak nih ke gereja. Yang tadinya saya kalau disuruh sama mama saya nggak mau ke gereja, malas gitu. Tapi ketemu pacar, disuruh ke gereja, wah semangat tuh ya kan. Gereja jam 9, jam 7 saya udah bangun ya kan, udah mandi, udah rapi. Ini karena pacar nih. Jadi tujuan saya itu waktu itu ke gereja itu bukan karena Tuhan, tapi karena pacar gitu loh. Ini ada istri saya nih, dia dengar nih ya kan. Jadi istri-istri tuh harus berterima kasih sama mantan-mantan kita gitu kan. Karena dia membawa saya ke dalam Tuhan loh. Pada hari ini saya ada di depan tuh karena, nah itu kan. Jadi, rajin tuh saya tuh ya, jam 7 udah mandi, udah rapi ya kan, udah ganteng segala. Jam 9 dijemput gitu, ke gereja. Tujuannya pertama bukan ke Tuhan dulu saya, karena malu ya kan, diajak pacar ya kan, semangat. Gitu kan? Seling 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan saya harus tetap ke gereja. Kemudian 6 bulan, 7 bulan saya putus sama pacar saya sekarang. Ya kan? Akhirnya pacar saya ini udah gak ke gereja lagi, mungkin males kalinya saya gitu kan. Tetapi saya masih ke gereja loh, ya kan? Itu 20 tahun, kita ngomong nih 20 tahun yang lalu. Saya masih setia ke gereja dan pada akhirnya Tuhan tangkap saya, ya kan? Saya terima Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya melayani dan sampai dengan hari ini itu bicara dengan 20 tahun yang lalu. Ya kan? Hari ini saya tetap setia sama Tuhan, gitu kan? Nah, puji Tuhan gitu. Saya percaya bukan karena kekuatan saya, karena Tuhan yang sudah ambil saya, hidup saya, ya kan, untuk saya melayani Tuhan. Dan itu bicara 20 tahun yang lalu. Hingga hari ini saya masih tetap setia melayani Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya percaya bukan karena kekuatan saya, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang hari ini, ya kan, bersemangat melayani, ya kan, punya roh yang menyala-nyala, tetapi hari ini gitu kan, dulunya menyala-nyala, hari ini udah hilang dari peredaran gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini yang terus melayani Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu saya tuh ya kan, 20 tahun yang lalu sampai hari ini
saya tetap setia melayani Tuhan. Ya, saya berdoa supaya sampai akhir, sampai finish, saya juga tetap melayani Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Nah, bicara tentang setia itu, saya bisa ibaratkan kepada seorang atlet yang ada di dalam pertandingan gitu, Bapak Ibu ya. Jadi seorang atlet ketika dia diutus sama negaranya gitu kan untuk ikut di dalam sebuah pertandingan, ya kan, seorang atlet ini harus dengan setia, ya kan, melakukan pertandingan sampai akhir turnamen habis gitu loh. Dia tetap setia, ya kan, untuk melakukan pertandingan. Nggak ada tuh seorang atlet ketika ikut pertandingan di tengah jalan, ya kan, aduh, kecewa sama pelatihnya, ya kan, kecewa sama penonton, ya kan, akhirnya udahlah, gua nggak mau ikut lagi pertandingan, gua mau pulang aja deh. Nggak ada. Atlet itu dia punya komitmen, saudara. Jadi kesetiaan itu memang harganya itu sangat mahal. Dibayar dengan komitmen, dibayar dengan konsisten kita, bahkan dibayar dengan kita mengalahkan kedagingan kita, ya kan, mengalahkan setiap dosa-dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang kesetiaan itu sangat-sangat mahal harganya, harus dibayar dengan mahal, saudara. Jadi bukan murahan. Kesetiaan itu harus butuh yang namanya komitmen kita, konsisten kita dalam melayani Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi cinta Tuhan, setia sama Tuhan. Itu butuh yang namanya komitmen dalam kehidupan kita. Seperti seorang atlet itu, Bapak Ibu, ya kan? Dia punya komitmen untuk dia menyelesaikan pertandingan dari awal hingga akhir, dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa tetap setia sama Tuhan, Bapak Ibu? Hari ini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu ya. Saya mau kasih tahu bahwa cara untuk kita tetap setia sama Tuhan, yang pertama itu tahu diri, saudara, ya kan? Tahu bahwa hidup kita ini punya Tuhan. Amin. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tahu diri loh. Karena apa? Karena hidup kita ini punya Tuhan, bukan punya kita lagi. Ya. Kita harus serahkan seluruh kehidupan kita sama Tuhan. Seperti tadi di awal saya bilang kan, ketika kita ada di tempat ini, ya kan, jangan kita bertanya apa sih yang Tuhan kasih buat saya kalau saya ada di gereja. Tetapi pertanyaannya itu diubah. Apa sih yang bisa saya kasih buat Tuhan? Apa sih yang Tuhan dapat dari saya ketika saya ada di gereja? Nah, seperti itu. Jadi tahu diri. Nah, contoh orang yang tahu diri di dalam Alkitab tuh Ayub, ya. Jadi Ayub tuh orang yang sangat tahu diri lah, ya kan, ketika ujian terberat datang sama Ayub, saudara ya. Kita percaya bahwa tidak ada manusia selain Ayub di dunia ini yang ujiannya itu terberat seperti Ayub, ya kan. Kita tuh seringkali kita lebay, punya masalah dikit aja udah kayak seperti masalahnya tuh paling gede lah, ya kan, di antara manusia-manusia yang lain gitu kan. Wah, paling gede, lebay-lebaykan gitu. Tetapi Ayub ketika penderitaan diuji Tuhan sungguh-sungguh luar biasa, ya kan. Ayub tetap berkata seperti ini. Ayub 2 ayat yang ke-10. Dia begini. Nah, ini Ayub tahu diri. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Nah, ini kan pada waktu istrinya itu bicara sama Ayub, udah kutukin aja Allahmu gitu dan matilah kamu gitu kan, kata istrinya. Tapi Ayub jawab berkata, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya kan? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub adalah orang yang tahu diri, ya kan? Dia berkata, masa sih kita mau terima yang baik aja dari Tuhan, tapi yang gak baik kita nggak mau terima, ya kan? Itu bukti orang yang tahu diri. Misalkan contoh nih, kita di satu perusahaan, Bapak Ibu ya, bos kita udah baik sama kita, kasih kita bonus, ya kan, kasih kita fasilitas kendaraan, kasih kita rumah, segala macam dia kasih sama kita. Pokoknya bos kita baik lah, ya kan. Tapi itu dalam khayalan saya. Misal contoh ya kan, ini contoh ya, baik ya kan. Nah, suatu saat pandemi kan, perusahaannya sepi, ya kan. Kemudian dipanggil semua karyawannya datang ke kantornya. Perusahaan kita mengalami kerugian, dia bilang, karena pandemi sepi segala macam. Saya akan mengurangi tenaga kerja. Dikurangilah tenaga kerja 50% orang, ya kan. Nah, yang
orang ini yang sering dapat fasilitas, ya kan, sering dikasih bonus, sering dikasih uang sama si bosnya nih, dia ini punya keahlian yang memang tidak bisa digantikan lah di perusahaan itu. Nah, kemudian si bos ini bilang nih sama si orang itu, kamu gimana? Ya, kalau kamu mau tetap kerja di sini, penghasilan kamu saya potong 20% karena perusahaan lagi rugi. Tetapi sebenarnya tenaga kamu itu sangat dibutuhkan di tempat ini, ya kan? Tetapi itu terserah katanya, ya kan, kamu mau pindah atau tidak. Kemudian karena orang ini, si karyawan ini tahu diri, ya kan, dia akan berkata, tidak, saya tetap ikut perusahaan ini, walaupun gaji saya dipotong 50%, tapi saya tetap ikut sama bosnya. Gitu. Nah itu orang yang tahu diri loh. Ya. Nah ada lagi orang yang nggak tahu diri. Nah orang yang nggak tahu diri seperti ini. Saya kesaksian dulu nih, sekitar 6 tahun yang lalu lah, apa itu ya? Saya tuh punya kenal tukang misalnya yang suka ngecat, ya kan, terus ganti keramik, cuci kamar mandi, segala macam lah, ya. Saya kenal baik gitu. Sering datang ke rumah saya kasih makan, gitu kan, pulang suka saya kasih duit, gitu kan. Kemudian datang lagi minta kerjaan, saya bilang, aduh nggak ada nih kerjaan, mau ngapain, rumahnya masih dicat, masih bagus. Akhirnya karena iba gitu, karena kasihan, udah dah, lu cat aja deh nih tembok nih, saya bilang, nanti diupain lah, ya kan, udah selesai diupain. Kemudian datang lagi, beberapa bulan kemudian datang lagi ke saya, minta kerjaan lagi. Saya bilang nggak ada lagi, mau kerja apa, yang ngecat-ngecat, ya apa yang dicat, muka lu gue cat, ya kan, atau lu mau ngecat es dah tuh di kulkas, lu cat dah es, gitu kan. Minta kerjaan, kita kasihan gitu, kita kasih makan, pulang kita kasih uang, kasih ongkos segala macam. Nah, suatu kali saya tuh mau benerin, mau bobok kamar gitu loh, bobok kamar. Teringat nih sama orang ini nih, ya kan, kasihan kan, kita kan. Ya biasalah kalau pengerja PB Pademangan tuh ibah gitu loh, belas kasihnya ada ya, karena dari Pagung gitu kan mengalir ke kita. Jadi dia kasihan nih, kita telepon, saya telepon, Mas datang ke rumah, gitu. Oh datang ya, ini saya mau bobok kamar nih, saya bilang berapa? Oh segini nego nih, udah oke, cocok, apa biayanya, borongan udah cocok. Akhirnya besok pagi datang nih si tukang ini 2 orang sama temennya. Pagi datang. Oh iya mau kerja ya? Iya silakan kerja. Dia bawa dia bawa pacul sama apa namanya? Alutor tuh yang gede ya. Nah, setengah jam kemudian dia bilang sama saya, "Kok, saya mau pinjam motor dong," dia bilang. "Mau ke material," dia bilang, "mau beli bahan-bahan." Oh yaudah nih saya kasih, karena kan saya tahu dong dia kan sering udah istilah udah kenal ya. Udah sering kerja di rumah saya, udah saya juga kan kasihan, sering bantu segala macam. Kita kasih dong motor, ini pinjam sama uangnya kok, dia bilang berapa? 2.500.000 buat beli bahan. Saya kasih dong motor sama uang 2.500.000. Jam 7:30, 8 lah dia pergi ke material, ya kan? Jam 8 dia pergi ke material. Kita tungguin jam 9 nggak datang, saudara. Udah akhirnya saya pergi kerja dong, pergi kerja. Ellen telepon, ini tuh orang tukang kok belum datang, udah jam 10 dia bilang, wah kok udah 2 jam gitu kan, materialnya di mana? Di Bogor, saya bilang kan, padahal material dekat depan rumah, lu nggak balik nih. Ya udahlah kita tungguin, kita positive thinking lah ya, anak Tuhan kan biasa positive thinking gitu. Jam 10 nggak datang, jam 11 nggak datang, jam 12, jam 1 sampai sore nggak datang sudah. Waduh, saya bilang, waduh, gimana ini ya kan? Ini materialnya di Bandung apa dia belanja barang-barang nggak datang? Tapi tidak ada keluar satupun kata ucapan sumpah serapah loh, puji Tuhan saya. Udah kita tungguin aja sampai sore gitu kan, sabar. Ini langsung di telepon nggak aktif loh, wih nggak aktif nih, wah udah lama ini mas ya. Ya emang nggak gitu. Itu motor baru sudah 3 bulan saya beli motor itu, beli cash loh, second 9.500.000. Warnanya Honda Beat warna oranye, saya masih ingat ya. BPKB STNK masih ada di rumah. Bapak Ibu mau beli silakan saya kasih. Nah, ini nggak balik-balik, sampai sore sampai malam nggak balik-balik. Ah, udah, ini mah alamat kita nanti pula. Saya bilang, udah nih, doa. Wah, biasa orang Kristen kan. Doa. Wah, doa lah Tuhan, tolong nih. Kalau memang ini masih berkat rezeki kita balik, bla bla bla. Puji Tuhan, saudara. Sampai hari ini nggak balik. Motor Honda Beat harga 9.500.000, baru 3 bulan saya beli buat antar anak sekolah. Saya pikir Ellen kan buat anak sekolah kan, sama uang 2.500.000 nggak balik. Saya bilang sama Ellen, kalau dia balik
kita kasih deh nih STNK sama BPKB-nya, saya bilang sekalian dah, daripada lu jual murah kan motor gua kan, gua beli mahal-mahal, lu jual murah, tuh gua kasih aja nih STNK sama BPKB-nya kalau lu balik lagi. Nggak balik saudara hari ini, ya kan? Itu orang nggak tahu diri itu namanya kan? Ya kan, dia nggak bener, udah saya baik, makanya tuh kadang orang begitu memanfaatkan kebaikan orang gitu loh. Nah, kadang-kadang juga kita jadi orang Kristen memanfaatkan kebaikan Tuhan, nggak tahu diri namanya loh saudara loh, ya kan? Kita nggak bisa setia kalau kita nggak tahu diri, makanya kita harus tahu diri saudara ya. Tapi puji Tuhan, setahun kemudian saya dapat motor dari bos saya loh saudara loh, puji Tuhan ya kan, dikasih motor, akhirnya motor yang hilang saya dikasih motor. Nah, motor saya yang pakai saya kasih L buat antar jemput sekolah. Sekarang saya kasih koko saya motornya L, kasihan juga dia. Akhirnya pakai sepeda juga sekarang jemput anak sekolah ya gitulah perjalanan kita ya. Ya tapi ya mau ditipu orang gitu kan, tetap sukacita. Ya karena apa? Karena kuncinya tadi saya bilang ketika kita ke gereja itu kita nggak nanya apa sih yang Tuhan kasih buat saya gitu. Tapi apa sih yang Tuhan dapat dari saya gitu loh ketika saya ke gereja. Makanya ketika ya masalah datang, pergumulan datang, ujian datang, kita tetap happy gitu kan, tetap bersukacita, memuji Tuhan, tetap bersukacita. Pokoknya kita percayalah ketika kita memang menghormati Tuhan seperti tadi kan, Tuhan ini aware gitu, Tuhan akan buat mujizat bagi setiap kita loh. Nah ada satu lagi cerita, seorang pengemis saudara. Suatu hari ada seorang pengemis di pinggir jalan. Nah, kenapa dia di pinggir jalan? Jalan ditabrak. Hah? Tengah jalan ditabrak. Ya benar kalau tengah jalan ditabrak. Ya kan kadang-kadang orang kan, gua mah nggak sombong lo, orang kaya gua nggak sombong, gua makan aja pinggir jalan. Ya iyalah lu pinggir jalan makan, lu tengah jalan tabrak bajai gitu kan. Orang yang nggak sombong juga tahu makan mah di pinggir jalan gitu. Nah kembali lagi pengemis gitu. Ada seorang pengemis di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Karena dia nggak tabrak. Nah seorang pengemis, kemudian ada seorang bapak-bapak dia minta sama orang bapak, Pak, minta belas kasihnya Pak, gitu kan. Minta belas kasihnya, si bapak ini nanya, kamu mau berapa? Si bapak ini, berapa aja Pak, belas kasihnya Pak. Ya kamu mau berapa? Kata si bapak ini, berapa aja Pak, belas kasih, ya kan, seikhlas, sesukarela. Akhirnya si bapak ini ngeluarin uang 200 perak. Kasihlah ke pengemis 200 perak. Kemudian dibalikin tuh sama si pengemis. Si bapaknya nanya, kenapa lu kok balikin? Ya bapak kasihnya nggak rela, nanya. Cuma 200 perak, masa kasih saya? Akhirnya nyelonong tuh si pengemis pergi. Nah, ada lagi pengemis satu lagi, menghampiri si bapak itu lagi di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Karena tabrak. Nah, datang lagi pengemis, minta lagi sama si bapak, Pak, minta belas kasih. Ini pengemis yang lain kali ya. Pak, minta belas kasihnya Pak, ya kan? Mau berapa? Kamu mau berapa? Kata si bapak. Minta belas kasihnya Pak. Iya, kamu mau berapa? Akhirnya si pengemis bilang 10.000 aja Pak, gitu kan? Akhirnya dikasih sama si bapak 10.000. Si bapak ini pernah nanya sama si pengemis, kenapa kamu kok saya tanya mau berapa, kamu minta 10.000? Kenapa nggak kamu minta 50.000, 100.000 atau 200.000? Ya kan? Kenapa? Si pengemis bilang, sebenarnya itu ada di dalam hati kecil saya Pak. Saya mau bilang minta 100.000, 200.000. Tetapi ketika saya mau mengucapkan, mulut saya ini nggak bisa keluar. Gitu. Jadi yang keluar hanya 10.000. Ya, nah, itu tahu diri tuh pengemis kan. Nah, terkadang kan kita, misalkan nih sekarang Tuhan tanya, kamu mau berapa? Bang Jul mau berapa? Ya kan? Terkadang kan kita, wah nggak tahu diri kan. Wah Tuhan saya mau segini ya. Kadang misalkan Pak Dom ditanya kita nih, kamu mau berapa? Wah gila. Sisi dompetnya lah ya kita minta, itu nggak tahu diri loh. Tapi si pengemis ini minta 10.000 gitu loh. Ya sebenarnya dalam hati kecilnya dia pengen lebih, tapi nggak bisa diungkapkan. Ya karena memang si pengemis ini tahu diri gitu. Nah makanya itu orang yang tahu diri itu harus perlu dalam kehidupan kita, supaya kita tuh nggak manfaatin kebaikan orang, nggak manfaatin kebaikannya Tuhan. Ya jadilah orang yang tahu diri. Yang mau katakan amin. Berapa banyak kita yang mau tahu diri dan Tuhan bisa lambaikan tangannya, saudara. Haleluya, haleluya. Kemudian yang pertama, supaya kita setia, yang pertama adalah kita menjadi orang yang tahu diri. Nah, yang kedua, kalau kita mau setia, kita harus menjaga hati kita loh. Benar nggak? Nah, Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan dari situlah terpancar kehidupan. Karena dalam hati kita ini memancarkan kehidupan. Hati ini seperti seperangkat lunak di dalam komputer gitu. Dia bisa mengoperasikan komputer. Nah,
sama seperti kita juga. Hati yang nggak kelihatan. Ini hatinya bukan hati jeroan ya, yang Bapak Ibu suka makan soto minta hati. Bukan, ini hati perasaan kehendak kita gitu. Ini Bapak Ibu coba hati jeroan yang love gitu kan, karena gitu. Bukan gitu. Ini hati kehendak perasaannya. Ini dalam kita, ini nggak kelihatan. Ya. Ini seperti seperangkat alat sholat lagi, seperangkat. Ini lu nggak kita. Dia bisa mengoperasikan seluruh kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah hati. Jagalah hatimu. Berarti ketika Tuhan perintahin kita supaya kita jaga hati, berarti hati ini paling berharga loh dalam kehidupan kita. Ya, sekarang saya tanya ya Bapak Ibu, yang biasanya dijaga itu apa sih? Nah Bapak Ibu, harta, ya kan? Handphone aja terkadang kita jaga. Kita misalkan pakai iPhone Pro Max yang terbaru, yang harganya 20 jutaan. Ya, kita jaga kan, gitu kan? Kita pakein apa namanya? Anti gores, kita pakai sarung, wah pokoknya kita jaga lah supaya HP itu nggak rusak gitu kan, nggak hilang, kita jaga, itu sesuatu yang berharga dari kita. Tetapi Tuhan bilang jagalah hatimu gitu. Terkadang kan kita suka begini, kalau sama orang, lu mah nggak jaga hati gua, lu bikin gua tersinggung lu. Firman Tuhan suruh kita yang jaga hati kita, jaga sendiri saudara, bukannya orang lain suruh jaga hati kita. Ya nggak, terkadang kita suka begitu kan. Lu nggak jaga hatinya dia, lu nggak jaga hatinya gua. Tuhan bilang suruh kita jaga hati kita sendiri. Bukan orang lain suruh jagain hati kita. Enggak, kita yang suruh jaga hati sama Tuhan. Supaya kita setia, kita mau jaga hati kita. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ini. Haleluya. Nah, ayatnya di benar ya. Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dengerin saudara ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Dari hati loh. Hati itu nggak bisa membunuh saudara, tetapi hati itu bisa memerintahkan kita untuk membunuh. Ya kan, ini ngeri hati. Makanya firman Tuhan jaga hati kita. Kalau kita mau setia, jaga hati. Hati itu nggak bisa berzina saudara, tetapi hati ini bisa memerintahkan kita untuk kita berzina loh. Ya kan? Hati ini nggak bisa mukul orang, nggak bisa mukul istri, nggak bisa mukul suami, nggak bisa mukul anak. Tetapi hati ini bisa suruh kita pukul istri, pukul anak, pukul suami gitu kan. Ini luar biasa hati. Dari hal yang nggak kelihatan ini bisa apa namanya memerintahkan seluruh kehidupan kita. Makanya Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jagalah hatimu. Gitu. Berarti sangat berharga. Misal contoh tempat sampah, saudara. Ada nggak saudara lihat tempat sampah dijagain sama Brimob? Ada nggak? Ini tempat sampah nih ya kan, dijagain sama Brimob, laras panjang gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak berharga gitu. Tempat sampah nggak berharga. Tapi di firman Tuhan berkata, jagalah hati. Berarti hati kita sangat berharga. Kalau kita mau setia sama Tuhan, dimulai dari kita, ayo kita jaga hati. Gitu. Kenapa sih Daud itu dipilih sama Tuhan? Ya kan? Karena apa? Karena Daud punya hati yang lebih baik daripada saudara-saudaranya, saudara. Kenapa Yusuf dipilih sama Tuhan? Karena Yusuf punya hati yang lebih baik dari saudara-saudaranya. Makanya kita melayani Tuhan. Tuhan itu ketika pilih kita untuk kita melayani Tuhan, Tuhan tuh nggak melihat, misalkan Bobby jago main keyboard, ya kan, Jimmy main bass, ya kan. Wah hebat. Tuhan tuh nggak pilih seperti itu, saudara. Yang Tuhan pilih tuh hati kita loh. Yang paling utama, terutama Tuhan pilih hati kita, baiknya hatinya gitu, baru Tuhan pilih kita melayani, ya kan? Seperti tadi Daud dipilih sama Tuhan, karena Daud punya hati yang lebih baik daripada saudara-saudaranya. Maka dari itu saudara, Tuhan sangat jelas untuk suruh kita jagalah hati kita, ya kan? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Berapa banyak kita yang mau menjaga hati kita? Berapa banyak kita yang mau setia sama Tuhan? Bisa lambaikan tangannya dulu dong. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang dasar buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kemudian supaya kita setia terus sama Tuhan, ya kan? Kita harus hidup juga intim sama Tuhan. Ya kan? Kita harus tetap menyembah Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Ya, pergumulan yang berat kita alami, kita terus mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui setiap penyembahan kita, saudara. Yang kita percaya, ya kan, hari-hari ini Tuhan sedang menguji setiap umat Tuhan. Tuhan sedang memberikan ujian terberat, yaitu kesetiaan dalam kehidupan kita, ya kan, supaya kita mau tetap terus, ya kan, melayani Tuhan,
mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai akhir Tuhan menjemput kita, ya kan, kita didapati sebagai hamba-hamba yang setia. Seperti Paulus tadi berkata kan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Biarlah kita hari-hari ini tetap pelihara iman, walaupun keadaan lagi susah, ya kan, keadaan lagi nggak jelas gitu, tetapi biar tetap kita memelihara iman. Kita mau tetap setia sama Tuhan, mengikuti Tuhan sepanjang umur kita, sepanjang kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan memusikkan haleluya. Tadi di awal saya bilang setia itu seperti seorang atlet, Bapak Ibu ya. Ada satu cerita, Bapak Ibu. Di dalam sebuah pertandingan olahraga Olimpiade Barcelona tahun 1992, ada seorang atlet kulit hitam bernama Derek Redmond, Bapak Ibu, ya kan? Ketika Derek Redmond ini mengikuti pertandingan Olimpiade Barcelona cabang atletik lari jarak dekat, sprint gitu. Sebelum start, si Derek ini kelihatan sehat, ya kan? Dia pokoknya wah, mau menenangkan lah istilahnya pertandingan itu. Nah, kemudian mereka berbaris para atlet di garis start dan tembakan pistol untuk dimulai pertandingan dibunyikan. Derek Redmond dan semua atlet berlari kencang. Di pertengahan pertandingan lintasan, Derek Redmond mengalami cedera, dia terjatuh. Kemudian para pelari yang lain sudah melewati dia, karena kan jarak dekat, sprint, sudah ada yang mencapai garis finish. Namun Derek Redmond terjatuh dan dia mulai mencoba bangkit dan berdiri, tetapi terjatuh lagi, bangkit terjatuh lagi, karena ada masalah di ankle kakinya. Kemudian ayahnya dari jauh melihat si Derek Redmond, wah susah payah bangun. Akhirnya ayahnya lari menghampiri si Derek Redmond dan berkata, udahlah, nak, kamu mengakhiri pertandingan lah, kita menepi, nanti biar dokter-dokter merawat kamu. Derek Redmond berkata, tidak ayah, dia bilang, ketika negara saya mengutus saya untuk saya masuk dalam sebuah pertandingan, saya mengawali pertandingan dan saya pun harus mengakhiri pertandingan sampai saya di garis finish. Kemudian si ayah ini bilang, berkata, ya sudah, yuk kita sama-sama mencapai garis finish. Kemudian si ayah dan si Derek Redmond ini dipapa oleh ayahnya, dan kemudian mereka berdua mencapai garis finish. Seluruh penonton memberikan penghormatan, standing applause, Bapak Ibu, tepuk tangan sambil berdiri, melebihi si pemenang lomba lari, bertepuk tangan, wah luar biasa. Dan sampai dengan hari ini Derek Redmond itu namanya itu dikenal seluruh dunia bukan karena dia mendapat sebuah medali emas pada saat Olimpiade Barcelona tahun 92, tetapi dia terkenal karena apa? Karena kesetiaannya dalam dia menghadapi pertandingan olahraga itu, saudara. Haleluya. Kita percaya hari-hari ini dalam kehidupan kita mungkin seringkali kita ada pergumulan, ada masalah seperti si Derek Redmond yang terjatuh, tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia terus menghampiri kita dan dia berkata, yuk kita jalan sama-sama untuk kita berdua mencapai garis finish. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan, sampai akhir kami menutup mata ya Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, sampai
kasih Tuhan Yesus. Biar kami mau tetap setia Tuhan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, biar kami mau komitmen Tuhan. Siang hari ini kami mau tetap setia sama Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang tahu diri ya Tuhan Yesus. Tahu bahwa hidup kami bukanlah kami lagi Tuhan, tapi melainkan Yesuslah yang hidup bagi kami. Sehingga ketika kami menjadi orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau terus ikut Tuhan. Kami mau terus cinta Tuhan. Kami mau terus bersyukur, bersuka cita walaupun badai hidup datang melanda kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan terus mau menjaga hati kami Tuhan. Kami tahu dari hatilah terpancar kehidupan ya Tuhan Yesus. Biar kami menjadi orang-orang yang terus menjaga hati kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menjaga hati kami, setiap kejahatan, setiap dosa apapun Tuhan tidak masuk dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau terus menjaga hati kami, mempertajam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang hamba-hamba Tuhan yang tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan siang hari ini. Biar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kita kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, boleh kami terus ya Tuhan Yesus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian sekali lagi Bapak Ibu. Seperti biasa minggu yang ketiga kita selalu berikan persembahan diakonia ya Pak Gembala. Sorry, jadi siang hari ini kita akan memberikan persembahan untuk diakonia. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita, tapi mungkin kita nggak bisa datang kepada mereka. Melalui persembahan ini, Bapak Ibu Saudara sudah mengulurkan tangan dan menolong orang di luar sana. Kita akan berikan dengan sukacita dan kita sebanyak berdoa dulu untuk persembahan yang diberikan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berkati kami lewat firman-Mu, dan saat ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk membawa persembahan untuk diakonia. Kami percaya persembahan diakonia yang akan kami berikan memberkati banyak orang ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga semua dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Yang siap katakan amin. Oke, sampai akhirku ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Serikan para pembala sampai akhir ku menutup tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani-Mu. Ya, terima kasih buat Pastor Andre yang sudah membawa firman buat setiap dengar kita, mengingatkan kita untuk kita tetap setia. Ya, luar biasa. Ini hamba Tuhan ini sulit kita dapatkan. Ya, asalnya tinggalnya itu di Zimbabwe, perbatasan. Ya, luar biasa. Hari ini kita diingatin mengenai
Setia, memang setia itu nggak gampang, setia itu mahal. Ya, berapa banyak keluarga hancur hanya karena nggak setia. Berapa banyak keluarga kandas, perkawinan kandas hanya karena nggak setia. Berapa banyak gereja hancur hanya karena ada orang-orang yang tidak setia. Ya, memang hari ini Tuhan ingatkan buat setiap dari kita, bagaimana kita setia sama Tuhan hari-hari ini. Mungkin ada masalah, ada badai yang boleh menerpa setiap kehidupan kita. Tetapi tadi dikatakan kita harus sadar, tahu diri siapa kita. Ya, untuk kita tetap percaya, untuk kita tetap pegang setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita nggak mampu jalan sendiri, hanya Tuhan yang memampukan kita untuk kita terus berjalan. Saya memperkesan buat setiap dari kita tetap setia. Buat setiap apapun yang boleh ada yang terjadi atas setiap kehidupan kita, kita tetap pegang dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut timbang, karena Tuhan mau bersamaku. Kau lebih yang terbaik bagiku.
Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, percayalah Dia Allah penolong yang setia. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan setiap kehidupan kita. Bagian kita percaya, bagian kita setia untuk pegang setiap janji Tuhan. Buat setiap apapun yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kita hari-hari ini, percayalah Dia pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Pada saat hati kita benar, pada saat hati kita tertuju sama Tuhan, jangan pernah takut bahwa setiap apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Ingat, tangan Tuhan tidak pernah jauh atas setiap kehidupan kita. Mata Tuhan terus mengawasi atas setiap kehidupan kita. Dia berjaga-jaga atas setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa izin Tuhan. Bagian kita tetap cinta Tuhan, bagian kita tetap percaya sama Tuhan, bagian kita tetap berharap sama Tuhan, bagian kita tetap pegang setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dia Allah yang berjanji dan Dia Allah yang berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah tinggalkan engkau. Itu janji Tuhan atas setiap hidup kita. Aku, kata Tuhan, akan meneguhkan, akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang memberi kau kepada kemenangan demi kemenangan. Itu janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Pada saat kau pegang janji Tuhan, pada saat kau percaya, pada saat kau setia, pada saat kau hidup benar di hadapan Tuhan, bahwa hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau tidak perlu takut bahwa setiap apapun yang boleh terjadi di depan kehidupan kita. Goncangan boleh terjadi, apapun boleh ada di depan kehidupan kita, badai boleh ada atas setiap kehidupan kita, tetapi percayalah Dia yang menuntun kita, Dia memegang kita, dan kita keluar sebagai lebih daripada pemenang. Oh, Rabasyandaya, 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 mari kita berdiri. Oh, ya Rabasyandaya, 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 oh, ya Rabasyandaya, oh, ya Rabasyandaya, kami lepaskan Tuhan damai sejahtera setiap dalam kehidupan ini Tuhan. Setiap intimidasi, setiap ketakutan, kecemasan, kami cabut kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Dan damai sejahtera turun atas setiap anak-anak kehidupan ini. Kami kuat karena ada Tuhan bersama dengan kami. Kami tidak takut buat setiap apapun yang boleh ada, karena tangan Tuhan
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kalau kami boleh diingatkan Tuhan, buat setiap firman Tuhan, untuk kami tetap setia. Kami mau setia sampai garis finish, sampai akhir datang menjemput kami. Kami kedapatan orang-orang yang setia, setia percaya, setia beribadah, setia berpegang atas setiap janji Tuhan. Biar kami jaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena kami tahu di situ terpancar setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Tuhan, buat Pastor Andre, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar pakai itu hamba-Mu ini, Bapak. Tuhan, kami mengerti setiap kehidupannya, apapun yang dia sedang hadapi, Tuhan. Mari tangan Tuhan senantiasa menopang kehidupannya. Engkau selalu memberikan jalan keluar, Engkau selalu membukakan pintu-pintu yang tertutup, Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati istri dan kedua anaknya, Tuhan. Berkati Tuhan, melimpah-limpah kasih kuasa Tuhan, tidak pernah jauh atas setiap kehidupan anak-Mu ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap kami juga mau setia mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Untuk kami memberikan kolektor. Mari kita angkat persembahan kita. Oh Rabasyanda, Kanaya Rabasyanda, ya Rabasyanda, Kanaya Rabasyanda. Tuhan, kami mau belajar setia Tuhan. Mungkin di tengah kekurangan kami, mungkin di tengah keterbatasan kami. Kami mau belajar tetap taat, kami mau belajar tetap setia. Kami mau mengembalikan, kami mau memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan hari ini Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan setiap persembahan yang boleh diberikan. Ini bukan sekadar uang, tetapi benih Tuhan. Dan tidak ada benih yang tidak bertumbuh, yang tidak berbuah. Semua benih akan bertumbuh, berbuah-buah dengan lebat. Terima kasih Bapak, Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Sertai kami, tibakan di tempat kami tujuan masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami siap untuk menerima berkat daripada Allah Bapa surga. Mari kita angkat dulu tangan kita. Korabasyikin akan daya rabaya rabaya rabasyakan daya rabaya. Kekasih Allah, pulanglah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam yang tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan dan persoalan penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita tangan yang dua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita percaya dan terima berkat sama-sama katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan yang berkati melimpah-limpah.